Kita bisa menyebut, dan itu Quran menyebut, kalau kamu lupa pada Allah, kamu akan lupa pada diri kamu. Dan orang yang lupa pada dirinya, itu hanya dua kemungkinan. Satu, orang sangat mabuk itu lupa. Siapa dia? Di mana dia? Sedang apa dia? Atau kemungkinan kedua, gila. Orang gila tidak tahu siapa dirinya, apa masa lampaunya, apa yang dilakukan. Kehilangan itu. Itu orang yang lupa diri. Nah, krisis kemanusiaan, kalau kita pakai konteks ini, kaitan ini, kita bisa sebut bahwa akarnya karena manusia melupakan asal usul kemanusiaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tampaknya kalau kemarin kita bicara tentang peternakan dan sebelumnya kita bicara tentang Leo Tolstoy tentang manusia, kita semakin bertanya-tanya sebenarnya. Masih bisakah kita menyandang sebutan sebagai manusia, sebagai insan? Tapi hari ini kita lihat kita kehilangan ruang untuk merenung, untuk refleksi. Dengan internet, orang seolah-olah tahu banyak, bisa. Tapi karena perubahan-perubahan, kita lihat fakta-fakta sekarang, orang seringkali hanya membaca judul dan orang tidak tahu bahwa sebenarnya yang muncul itu bentuk-bentuk yang sudah diatur sedemikian rupa oleh kekuatan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena kita tidak punya kemampuan untuk memfilter itu, untuk menyaring itu, maka kita mudah dibentur-benturkan. Kita mudah dirubah pola pikir kita. Gambaran sederhananya begini, tidak semua orang punya ilmu banyak tentang Quran. Tidak semua orang punya ilmu banyak tentang sejarah. Tidak semua orang punya banyak pengetahuan. Sebagian besar awam. Nah, keawaman itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka bisa memotong narasi sejarah, memberi pengertian lain, dan mereka sebarkan. Mereka buat sedemikian rupa sudut pandangnya, sehingga seolah-olah negatif. Ada banyak contoh untuk itu. Dan itu dibentuk sebenarnya. Kalau kita mundur sekian waktu, katakanlah setelah peradaban modern lah, tahun abad 19, hampir semua negara Islam, negara Muslim, itu seolah-olah tidak diakui keberadaannya. Contohnya begini, Iran, di masa Shah Iran, tidak membesarkan, tidak pernah memuja bahwa banyak intelektual yang lahir di zaman Islam, yang begitu luar biasa sumbangannya pada dunia. Tapi yang dibesarkan peradaban sebelum Islam. Peradaban Iran sebelum Islam. Irak, peradaban Babilonia. Jadi dijauhkan dari peradaban yang diciptakan Islam. Dipotong-potong, kemudian diberi narasi-narasi yang tidak nyata untuk merubah cara pandang mereka terhadap realitas. Dan orang bingung, orang awam yang tidak punya basic sejarah, dan sebagian besar kita kan, misalnya kita menguasai fisika, belum tentu menguasai sejarah. Kalau kita menguasai sejarah, belum tentu menguasai tentang Quran. Sehingga yang terjadi pembingungan massal. Anda bisa lihat itu di medsos sekian waktu. Itu membuat orang terkacaukan. Sekarang terbuka itu, di banyak, kalau Anda mau baca sedikit saja tentang terorisme, itu sebenarnya juga mereka yang buat. Tapi orang dibuat percaya bahwa itu dilakukan oleh umat Islam, misalnya. Ada banyak contoh kalau Anda mencari ini di media sebenarnya. Tapi persoalan kita hari ini bukan itu yang ingin kita bahas. Dalam perubahan semacam ini, masih sempatkah kita
punya waktu untuk merenung. Merenung apakah kita masih tetap manusia atau sekedar alat produksi. Apakah kita masih manusia atau hasil manipulasi global untuk kepentingan tertentu yang tidak kita sadari. Ini berlaku bagi siapa saja. Apa sih masalahnya? Apa yang membuat manusia kehilangan kemanusiaannya? Kalau banyak teori, misalnya teori-teori sosiologi maupun antropologi modern, untuk menjauhkan orang dari identitas dalam tanda petik ya, yang terbentuk, jauhkan dia dari sejarahnya, misalnya. Jauhkan dia dari orang tuanya, maka dia nggak akan mengenal orang tuanya. Dan seterusnya. Bangsa jauhkan dari nilai-nilai yang ada itu. Potong itu, maka dia akan terpotong dari masa lalu. Nah, maka dia akan gampang dibentuk menjadi manusia baru dengan nilai-nilai baru. Kalau krisis utama saat ini kita sebut sebagai krisis kehilangan kemanusiaan, artinya nilai dasar kemanusiaan itu, kalau mengutip Al-Quran, kita bisa mengutip surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti mereka yang melupakan Allah dan kemudian Allah membuat mereka lupa pada dirinya. Kalau kita secara sederhana kita coba bahas ini dalam konteks yang contoh tadi, kalau orang terpotong dari budaya masa lampaunya, maka dia akan bisa dibentuk menjadi manusia baru sesuai dengan pembentuknya. Kalau orang dijauhkan dari nilai-nilai dari orang tuanya dari kecil, maka dia tidak akan mengenal siapa orang tuanya. Dan seterusnya. Nah, sama dengan itu, artinya paralel, kita bisa menyebut, dan itu Quran menyebut, kalau kamu lupa pada Allah, kamu akan lupa pada diri kamu. Dan orang yang lupa pada dirinya, itu hanya dua kemungkinan. Satu, orang sangat mabuk itu lupa. Siapa dia? Di mana dia? Sedang apa dia? Atau kemungkinan kedua, gila. Orang gila tidak tahu siapa dirinya, apa masa lampaunya, apa yang dilakukan. Kehilangan itu. Itu orang yang lupa diri. Nah, krisis kemanusiaan, kalau kita pakai konteks ini, kaitan ini, kita bisa sebut bahwa akarnya karena manusia melupakan asal-usul kemanusiaannya. Dalam konteks Islam, melupakan Allah. Yakni pembimbingnya, Rabbnya, yakni sesembahannya, yakni rajanya. Kalau kita pegang itu, maka kita bisa menjadi berdaulat. Tidak bisa direkayasa demikian rupa. Meskipun kita tidak punya kemampuan intelektual yang tinggi, tapi punya kesadaran untuk tidak tertipu. Jadi kalau kita mau, ini bukan jumping ke conclusion, bukan kesimpulan yang melompat, tapi bahwa kalau kita anggap bahwa sekarang ada krisis kemanusiaan, manusia kehilangan kemanusiaannya, manusia lupa potensi dirinya, posisi fitrah dirinya, maka jawabannya karena kita melupakan Allah. Maka kita dibuat lupa pada diri kita sendiri. Ini kebalikan dari ungkapan yang sering terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini berbeda. Kalau itu ungkapan, kalau Al-Quran menyebut siapa yang melupakan Allah, Allah akan membuat dia lupa pada dirinya. Nah, kalau manusia modern ini lupa pada dirinya, itu pasti karena dia melupakan Allah. Maka ketika kita melupakan Allah, hati kita akan tidak berfungsi secara maksimal. Telinga, mata kita tidak akan berfungsi maksimal.
telinga kita tidak akan berfungsi maksimal. Dan kita cenderung gampang menjadi ternak. Ternak seperti yang pernah kita sebut, itu binatang yang direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan tuannya. Artinya, rekayasa yang menggerus kemampuan fitrah kita hanya demi kepentingan tuan yang mendesain ini, baik nasional maupun global. Saya beri contoh sederhana saja. Burung misalnya, ketika kita beri sangkar atau kita beri kurungan bahasa Jawa, kemudian kita pelihara sekian tahun, dia akan beradaptasi dengan kehidupan kurungan itu. Coba, itu ada lepas ke habitat aslinya. Dia akan kebingungan mencari makan, kebingungan harus beradaptasi lama untuk menemukan potensi dirinya yang sebenarnya. Atau kalau contoh yang lebih ekstrim, ayam negeri. Itu kan ayam yang direkayasa demikian rupa diberi makan hanya untuk menjadi pedaging. Atau petelur untuk pedaging hanya 4-5 bulan dikembangkan dan dia rawan penyakit. Dia rapuh. Gampang mati kalau kena penyakit dan tidak bertahan lama. Jadi inti kehilangan kemanusiaan itu karena keterputusan hubungan kita dengan Allah. Untuk menemukan kembali kemanusiaan kita, kita harus terhubung terus-menerus dengan Allah. Dengan kesadaran murni, dengan keterhubungan dengan Allah, kita tidak akan mudah direkayasa dan punya kesadaran untuk tidak diperalat oleh pihak lain. Sehingga kita punya akar kedaulatan kita sendiri. Karena Allah menciptakan kita berdaulat. Dengan kesadaran ini, sebagai manusia, kita tidak pernah terombang-ambing oleh apapun, tidak terombang-ambing oleh bias kognitif, tidak terombang-ambing oleh banjir informasi, banjir misinformasi, banjir disinformasi yang begitu dahsyat di media sosial. Ini sekedar contoh tentang gilanya medsos sekarang, bagaimana orang dipelintir narasinya. Contoh ini menarik. Dari sisi yang berbeda bisa kita lihat nilai-nilai yang dia pegang. Ini kisah nyata. Di waktu saya kecil, di kampung, tetangga kampung saya, Kampung Kauman, ada seorang kiai kampung. Waktu itu ada kejadian peristiwa dunia, yakni yang dirayakan di dunia, manusia telah sampai ke bulan. Hampir semua orang percaya. Si kiai kampung ini sejak awal menolak, tidak mungkin manusia ke bulan, saya nggak percaya. Dan dia ditertawakan di kampung itu. Dia tidak punya pengetahuan, dia dianggap orang tertinggal, dia dianggap kasih dengan baik. Dia hanya berbekal kitab kuning. Dia hanya berbekal keyakinannya atas apa yang dia baca di Quran dan kitab dan hadis, apapun alasannya. Tapi dia tetap sampai meninggal tidak pernah meyakini bahwa pernah ada manusia sampai ke bulan. Dia nggak peduli ditertawakan. Banyak orang-orang Islam yang menertawakan. Sama tetangga kampungnya, kiai-kiai lainnya menertawakan. Karena itu, nah, mulai tahun 80-an, 90-an, mulai muncul banyak narasi alternatif yang meragukan bahwa manusia pernah ke bulan. Dan sampai hari ini kita nggak bisa membuktikan pernahkah ada manusia ke bulan atau tidak. Yang kita percaya hanya mitos yang waktu itu disebarkan oleh media besar di Amerika. Ada banyak ilmuwan yang meragukan juga. Itu baru sekarang. Mulai muncul, katakanlah, narasi-narasi yang berbeda-beda. Dan kita masih gampang dibentuk oleh narasi, tanpa bisa meyakini apa kebenarannya. Sementara kiai kampung yang saya ceritakan tadi, dari awal dia punya sikap kukuh. Tidak mungkin, meskipun dia bukan ilmuwan, berdasarkan keyakinannya. Dan dia tidak terpengaruh dengan
suara publik, suara-suara di masyarakat yang bahkan dalam tanda petik istilah sekarang membuli dia, merisak dia, mentertawakan dia sebagai kiai kolot, sebagai macam-macam. Sikap semacam itu yang hilang ketika kita menghadapi dunia sekarang. Bahkan sering dianggap sebagai peristiwa konyol, orang konyol. Padahal itu tindakan berdaulat yang luar biasa. Banyak contoh. Kalau Diponegoro percaya bahwa Belanda lebih, dia nggak akan melawan. Kalau dia termakan narasi bahwa Belanda dengan segala macamnya, dengan alat-alat akan membuat dia kalah, dia nggak akan melawan. Dia nggak percaya dengan itu dan dia melakukan perlawanan. Artinya kita bisa melawan itu bukan dengan fisik. Menjaga kebersihan hati bahwa kita harus skeptik terhadap banyak informasi yang hari ini beredar. Yang mengatasnamakan ilmu, mengatasnamakan macam-macam. Padahal tetap mitos. Kita bisa belajar bahwa manusia dibentuk dari luar, kehilangan esensi dirinya. Kita diadu satu sama lain, dibentur-benturkan untuk kepentingan yang kita nggak tahu. Istilah yang kita bahas kemarin, kita diternakkan tanpa kita tahu untuk apa. Dulu saya pernah baca bukunya Amin Ma'ruf namanya, In the Name of Identity. Di mana orang gampang persaudaraan yang begitu rupa. Dia bercerita tentang Lebanon. Orang yang begitu asalnya bertetangga baik karena diadu domba antara satu agama dengan agama lain, waktu itu antara Islam dan Kristen dan Maronit dan macam-macam, bisa saling bunuh. Atau kalau itu jauh itu. Di Ambon itu masyarakat Islam, masyarakat Nasrani, Kristiani beratus tahun tidak punya konflik. Tapi ketika diembuskan isu tertentu, padahal mereka punya pela gandong. Pela gandong itu perangkat tradisional, lembaga tradisional ketika ada konflik, diselesaikan secara tradisional. Itu bisa diadu domba begitu rupa. Bisa bunuh-membunuh. Betapa rapuhnya. Karena tidak punya pijakan yang kuat. Manusia tidak punya pijakan kuat sehingga gampang diadu domba. Karena pengaruh-pengaruh cara berpikir yang kacau balau, kita kehilangan kemanusiaan kita. Kita lupa bahwa kita hamba Allah. Kita rapuh sebenarnya secara pemikiran, secara tindakan. Banyak masyarakat kita rapuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.